Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf bisa saya tanya dulu apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar, Dokter Dodo. Baik. Sudah hadir semua narasumber kita hari ini ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan kesehatan yang Dia berikan, kita masih dapat hadir malam hari ini untuk acara kita, yaitu acara perdana dari EKG Club ID Cabang Medan yang bekerja sama dengan Divisi Kardiovaskuler Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran USU. Ya, acara ini rencananya akan kita laksanakan secara reguler setiap 2 minggu. Jadi mungkin akan dilaksanakan sekitar 2 kali sebulan dengan narasumber kita nantinya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta, jumlahnya saat ini sudah mencapai 57 orang, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dan kita lanjutkan acara melalui Zoom meeting ini dengan kata sambutan dahulu dari perwakilan ID Cabang Medan yang diwakilkan oleh Dr. Yan Indra Fajar Sitepu, MKED PD SPPD sebagai Wakil Ketua 4 ID Cabang Medan. Untuk waktunya kami persilahkan Dok untuk memberikan kata sambutan acara kita malam ini Dok. Silahkan Dokter. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Herwindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada moderator dan narasumber. Yang saya hormati di sini ada Dr. Simon Salim, SPPD KKV, ada Dr. Sari Harahap, MKED PD SPPD KKV, dan Dr. Herwindo Ahmad, MKED PD SPPD. Serta seluruh peserta EKG Club ID Cabang Medan yang telah hadir dalam platform Zoom ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan terutama kepada Dr. Simon Salim, SPPD KKV, yang telah hadir sebagai narasumber, sebagai ahli elektrofisiologi dari Jakarta, yang telah menyempatkan waktunya, yang di sela-sela kesibukan bisa mengisi acara ini, untuk dapat membimbing para dokter, terkhususnya di dokter-dokter yang ada di Kota Medan. Saya sebagai Wakil Ketua ID Cabang Medan, mewakili ID Cabang Medan dan pengurus, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara EKG Club yang kedepannya akan rutin dilaksanakan bekerja sama dengan ID Cabang Medan serta Divisi Kardiovaskuler Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUSU. Saya harapkan acara webinar dapat berlangsung lancar dan dapat meningkatkan manfaat, pengetahuan, serta wawasan dalam praktek sehari-hari, baik di IGD ataupun poliklinik, terutama saat menginterpretasikan EKG menjadi lebih baik bagi para dokter-dokter sekalian, sehingga dapat memberikan tata laksana awal ataupun lanjutan yang lebih tepat ke depannya. Dengan ini, saya buka acara EKG Club ID Cabang Medan bekerjasama dengan Divisi Kardiovaskular IPD FKUSU. Semoga acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi dokter-dokter, terkhususnya dokter ID Cabang Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yan Indra Fajar Sitepu, MKED PD SPPD, sebagai perwakilan ID Cabang Medan, yaitu Wakil Ketua 4 ID Cabang Medan. Ya, acara hari ini sangat menarik, karena kita kedatangan 2 orang narasumber ya. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber pertama kita tentunya. Selamat malam kepada Dr. Simon Salim, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Selamat malam, Dok. Malam, Dok. Malam, Dokter. Terima kasih atas waktunya ya, Dokter ya. Saya akan memperkenalkan Dr. Simon Salim. Beliau merupakan seorang internis, konsultan kardiovaskuler. Ya, beliau S1 di FK Unpad ya, dengan gelar spesialis penyakit dalam yang selesai di Fakultas Kedokteran UI Universitas Indonesia, dan juga SP2 atau subspesialis di bidang kardiovaskuler dari FKUI. Beliau juga mendapatkan fellowship dari FINASIM, Indonesian Society of Internal Medicine, dan juga fellowship of American College of Physicians atau FACP, dan juga Indonesian College of Angiology, FICA. Ya, beliau ini merupakan konsultan kardiovaskuler yang fokusnya memang di elektrofisiologi ya, Dok ya, betul ya, Dok ya? Ya, beliau mengemban studi elektrofisiologi di Australia dan Taiwan. Ya,
Ini adalah profil pertama dari narasumber kita, dan profil kedua dari narasumber kita adalah Dr. Sari Harahap, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Selamat malam, dokter. Malam, Dok. Ya, dok. Beliau merupakan staf di divisi kardiovaskuler ilmu penyakit dalam FKUSU. Beliau lulusan S1 dari FKUSU dan juga spesialis penyakit dalam dari FKUSU dan subspesialis konsultan kardiovaskuler dari FKUI. Ya, selanjutnya acara untuk menghemat waktu akan kita mulai ya. Acara akan saya serahkan kepada narasumber kita Dr. Sari Harahap untuk memberikan materi interpretasi EKG yang nantinya akan dilanjutkan dengan sebuah contoh dari EKG. Nanti akan dibahas bersama Dr. Simon tentunya dan Dr. Sari Harahap. Dan selanjutnya diskusi dapat dilakukan bersamaan sejalan dengan pembahasan EKG ya, Dok ya. Atau mungkin di akhir acara ada yang malu-malu untuk bertanya, bisa kita diskusikan setelah pembahasan EKG-nya atau melalui room chat. Nah, nanti jika ada peserta yang mempunyai contoh EKG yang masih bingung, bisa juga dikirimkan ke kami melalui EKG Club ID Medan, EKG Club pakai C, idmedan@gmail.com. Nanti bisa kita diskusikan jika ada waktu. Ya, untuk menghemat waktu, mari akan kita lanjutkan acara kita dan akan saya serahkan kepada narasumber kita, Dr. Sari Harahap, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Silakan dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dodo. Pertama-tama, apakah slide-nya udah tampak full screen atau belum ya? Nampak, dokter? Sudah full screen ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter. Dok, mungkin bisa di slideshow, dok? Oke, dok. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yanindra Fajar Sitepu selaku perwakilan dari IDI yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan suatu acara yang rencananya akan kita gelar secara reguler, yaitu EKG Club ID Medan. Kemudian terima kasih pula pada Dr. Simon yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi pada acara EKG Club ID Medan, sekaligus juga sebagai inisiator sebenarnya ya dok, dari EKG Club ID Medan ini. Juga kepada Dr. Dodo selaku moderator dan kepada teman-teman sejawat sekalian yang sudah antusias menyaksikan EKG Club kita episode pertama. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai presentasi saya mengenai interpretasi EKG. Slide. Ya, sebagai pendahuluan, EKG kita ketahui adalah suatu grafik yang menggambarkan aktivitas listrik jantung pada waktu tertentu dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan pada permukaan tubuh. Nah, terdapat 10 elektroda yang nantinya akan menghasilkan rekaman 12 lead pada hasil rekaman EKG. Nah, 6 lead yang hasil interpretasi dari yang mencatat aktivitas listrik jantung pada elektroda yang ditempatkan di dinding dada, kita sebut nantinya sebagai prekordial atau chest lead. Sedangkan 6 lead lainnya yang dihasilkan dari perbedaan voltase pada elektroda yang dipasang pada ekstremitas akan kita sebut dengan limb lead ataupun ekstremitas lead. Jadi hasil akhirnya nanti ada 12 lead pada rekaman EKG. Slide. Nah, ini adalah gambaran EKG dan nama-nama gelombang serta istilah-istilah yang nantinya akan sering kita jumpai pada saat kita melakukan interpretasi EKG. Jadi ada gelombang P, kemudian ada kompleks QRS, kemudian ada pula gelombang T. Selain itu ada PR interval, mulai dari awal gelombang P hingga awal kompleks QRS. Kemudian ada pula yang kita sebut dengan QT interval, yang akhir-akhir ini sedang naik daun, terutama di era COVID. Kemudian ada pula PR segmen maupun ST segmen. Nah, P-wave ini melambangkan depolarisasi atrium, sedangkan QRS kompleks melambangkan ventricular depolarization dan atrial repolarization, sedangkan gelombang T melambangkan ventricular repolarisasi. Slide.
Nah, ini saya tampilkan sebuah gambar pemandangan. Slide. Nah, maksud saya di sini adalah apabila kita pertama sekali melihat suatu gambar, mungkin secara general kita melihatnya sebagai, oh ini gambar pemandangan yang indah. Baru kemudian kita perhatikan satu persatu, oh iya ada gambar aliran, ada gambar sungainya, ada ibu petani, kemudian ada gambar gunung. Nah, begitu pula kalau kita menginterpretasikan EKG. Jadi pertama-tama itu kita harus melihat big picture dari EKG tersebut atau general impression dari EKG yang kita lihat. Apakah EKG kita tersebut white complex ataukah narrow complex, kemudian regular atau irregular, atau justru general impression kita adalah EKG tersebut normal. Baru kita masuk mulai analisis 14 parameter yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu, baru kita akhiri dengan interpretasi atau kesimpulan apa yang kita ambil setelah kita melakukan analisis slide dari ke-14 parameter. Nah, 14 parameternya ini bisa teman-teman sejauh sekalian lihat di slide, dan selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Slide. Ya, ini adalah gambaran EKG 12 lead. Jadi yang pertama sekali dari 14 parameter itu adalah standarisasi atau kalibrasi dan bagaimana kualitas secara teknik dari gambaran EKG tersebut. Nah, jadi untuk kalibrasi yang standar, biasanya kita gunakan amplitudenya 10 mm per milivolt dengan kecepatan 25 mm per second. Jadi ini yang kita lihat, ini menggambarkan amplitudo, ini menggambarkan kecepatan dari rekaman EKG tersebut. Nanti istilah kotak kecil yang dimaksud dengan kotak kecil. Nah, jadi ini ada satu kotak kecil itu lebih sama dengan dia itu 40 milisecond. Nah, sedangkan satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil, terdiri dari 5 kali 5 kotak kecil. Nah, ini sekitar 0,20 second atau 200 milisecond, dan karena dia 5 kotak kecil, tadi satu kotak kecil 1 mm, berarti 5 kotak kecil ini dia jaraknya ini sekitar 5 mm. Nah, kemudian kalau kita katakan 1 detik, berarti itu ada 25 mm atau sekitar 5 kotak besar. Itu disebut dengan itu waktunya kurang lebih 1 detik. Nah, selain itu, selain kalibrasi ini, kita juga perlu kita juga harus melihat apa ada atau tidaknya artefak dari gambaran EKG yang akan kita interpretasikan. Artefak biasanya muncul salah satunya misalnya karena pasiennya bergerak. Kemudian slide. Dan yang tidak kalah penting selain kedua hal yang telah saya sebutkan di atas adalah adanya lead reversal. Jadi kita harus mewaspadai ada atau tidaknya lead reversal karena hal ini akan mengganggu interpretasi kita. Slide. Nah, jadi dari poin pertama ini, parameter yang paling penting itu adalah marker untuk standarisasi atau kalibrasi. Kemudian yang kedua, ada atau tidak limb lead reversal atau chest lead reversal. Karena walaupun kita sudah sering melakukan perekaman EKG, kadang-kadang kesalahan itu masih tetap dapat terjadi. Dan yang ketiga, artefak. Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya adalah melihat interpretasi dari hasil mesin. Kenapa? Karena interpretasi mesin itu kadang bisa menunjukkan hal yang kita miss. Atau bahkan kita dapat menemukan hal yang tidak tertera di interpretasi mesin. Right? Ya, kemudian selanjutnya heart rate, saya singkat saja. Heart rate ini kita hitung biasanya dengan menggunakan, kita hitung rate dalam waktu 1 menit. Jadi kita menggunakan cara cepatnya dengan menggunakan 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R, atau bisa juga 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R jika heart rate-nya cepat, atau bisa pula kita menggunakan menghitung jumlah QRS dalam waktu 10 detik, lalu dikalikan 6. Nah, tadi jika teman-teman ingat, yang dimaksud dengan 1 detik itu adalah 5 kotak besar. Dengan demikian, kalau kita ingin mencari 10 detik, berarti ada kurang lebih 50 kotak besar. Nah, itu berapa puncak, berapa
QRS yang kita jumpai dalam waktu 10 detik itu kita kalikan 6. Maka itu adalah rate EKG yang kita interpretasikan dalam waktu 1 menit. Slide. Nah, berikutnya adalah rhythm. Jadi tadi ini adalah urutan yang ketiga parameter yang akan kita nilai. Kita kata normalnya itu gambaran EKG yang diinterpretasikan itu memiliki irama sinus. Nah, seperti kita ketahui, aktivitas sinus itu berasal dari sinus node yang letaknya itu pada atas kanan. Dan dia nanti akan dilanjutkan dari SA node ke AV node sampai hingga ke berkas Purkinje menuju ke arah dan akhirnya mendepolarisasi kedua ventrikel menuju ke arah kiri bawah. Jadi yang kita perhatikan untuk menilai ritme, dia sinus atau tidak, cukup sebenarnya lead 2 dan AVR saja. Karena dia menjauhi kanan atas, maka di AVR gelombang P-nya akan mengalami defleksi yang negatif. Sedangkan di lead 2, karena dia menuju ke kiri bawah, maka gelombang P-nya akan positif di lead 2. Jadi cukup ini untuk kita nilai bahwa EKG kita ini sinus rhythm. Slide. Nah, kemudian yang berikutnya ada gelombang P. Parameter gelombang P yang normal kita katakan apabila dia durasinya itu atau amplitudonya itu tidak lebih dari 3 kotak kecil, sebenarnya kurang dari 2,5 mm pada lim lead, dan pada prekordial lead kurang dari 1,5 mm atau 1,5 kotak kecil. Nah, sedangkan durasinya itu kurang lebih maksimalnya 0,11 second atau kurang dari 3 kotak kecil. Jadi untuk teman-teman agar kita lebih mudah, kita melihat gelombang P, kita katakan normal, kalau misalnya dia durasinya kurang dari 3 kotak kecil dan amplitudonya kurang dari 3 kotak kecil, maka itu bisa kita pikirkan ini kemungkinan masih dalam batas normal. Next. Nah, kemudian kita masuk pada PR interval. PR interval ini adalah kita menilainya mulai dari awal gelombang P hingga awal dari kompleks QRS. Ini bisa teman-teman lihat di sini sebagai contoh. Nah, untuk nilai normalnya itu adalah sekitar 3-5 kotak kecil atau 0,12 sampai 0,20 second. Jadi kalau yang di sini ini 0,12 second, artinya 3 kotak kecil. Yang ini 4 kotak kecil atau 0,16 second. Nah, keduanya ini masih dalam parameter per interval yang normal. Slide. Selanjutnya kita masuk kepada lebar QRS atau QRS duration atau disebut juga dengan interval QRS. Nah, di sini yang kita nilai adalah awal dari gelombang Q hingga akhir dari gelombang S. Ini bisa kita lihat untuk interval atau durasi, kita bisa melihatnya pada lead mana saja dengan durasi QRS yang terpanjang. Nah, ini normalnya kurang lebih 0,10 second atau 0,11 second. Nah, untuk kita mempermudah pembacaan dan interpretasi, kita katakan parameternya itu normal apabila kurang dari 3 kotak kecil. Kita sebut dia apabila dia lebih lebar daripada 3 kotak kecil atau lebih dari 0,12 second, kita sebut dia konteks QRS yang lebar. Slide. Nah, selanjutnya ada QRS voltase. Di sini kita akan bisa melihat apakah EKG yang kita interpretasikan itu voltasenya tinggi atau rendah, atau low voltage, misalnya demikian. Kemudian kita juga bisa menilai nanti apakah kita jumpai tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri atau hipertrofi ventrikel kanan. Nah, di sini yang saya poin untuk sebagai parameter voltase QRS yang kita lihat, kita katakan low voltage kalau dia kurang dari 5 mm pada lim lead. Sedangkan di prekordial lead itu kurang dari 10 mm. Itu baru kita katakan sebagai low voltage. Kalau tidak, berarti dia masih dalam range yang normal. Kadang voltase yang tinggi bisa juga kita temui pada
pasien yang kurus, atlet, ataupun di usia muda. Slide. Nah, kita masuk ke selanjutnya pada QRS axis. Harapan saya yang tadi step-step awal hingga tadi kita menilai QRS voltase, teman-teman masih ingat, karena nanti akan kita praktekkan menginterpretasikan EKG-nya bersama Dr. Simon. Nah, selanjutnya kita bahas tentang QRS axis. QRS axis ini sebenarnya mewakili arah rata vektor QRS pada frontal plane. Nah, jadi ini frontal plane. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi nanti oleh Dr. Simon mengenai frontal plane. Nah, normalnya QRS axis ini adalah 60 derajat dalam rentang minus 30 derajat sampai dengan 105 derajat. Ada juga buku yang mengatakan sampai 100 derajat, tapi ada pula yang pada sampai 90 derajat. Nah, untuk menilai aksis, QRS aksis pada frontal plane ini, parameternya yang perlu kita perhatikan adalah lead 1, 2, dan kadangkala kita juga memerlukan lead AVF. Jadi lihat aja di 1, 2, dan AVF. Nah, misalnya lead 1 dan lead 2-nya itu positif, vektor QRS-nya, maka itu berarti masih berada pada diagram yang berarsir abu-abu, maka masih dalam range normal aksis. Sedangkan apabila pada lead 1 itu positif, sedangkan di lead 2-nya negatif, maka lead 2-nya itu ke arah sini, berarti di antara minus 30 hingga ke 60 ditambah 90 sampai ke 150, berarti itu range yang 2 negatif. Maka itu pasien kita mengalami left axis deviasi. Nah, begitu pula pada lead 1 yang negatif, berarti dia di sini, di antara minus 90 sampai plus 90, kemudian lead 2-nya positif. Nah, berarti dia pasien kita mengalami right axis deviasi. Sedangkan apabila lead 1-nya negatif, kemudian lead 2-nya juga negatif, AVF-nya juga negatif, maka itu pasien kita mengalami extreme axis deviasi. Mungkin beberapa teman-teman sejawat masih ada yang sedikit bingung, akan kita perjelas pada slide berikutnya. Next. Nah, ini kayak yang tadi saya bilang, jadi lead 1-nya positif berarti itu kurang lebih di sini. Kemudian lead 2-nya positif di sini, AVF-nya positif di sini. Apabila ketiganya digabungkan, maka daerah yang memiliki arsiran yang sama itu kurang lebih di sini. Itu adalah normal aksis. Begitu, kalau misalnya lead 2-nya ternyata negatif, yang tadi positif kan di sini. Nah, kalau lead 2-nya negatif, maka regionnya adalah di sebelah sini. Nah, itu kita katakan, dan misalnya AVF-nya positif, maka daerah yang berpotongan antara lead 1 dan lead 2 itu kurang lebih di daerah sini. Nah, itu sudah masuk ke left axis deviasi. Slide. Nah, begitu pula apabila lead 1-nya negatif, kemudian lead 2-nya negatif, dan AVF-nya negatif, maka kita akan dapatkan extreme axis. Next. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita bahas aksis QRS dari frontal plane, ini kita bahas lagi aksis QRS pada horizontal plane. Jadi, di sini kita nilainya berdasarkan lead prekordial. Jadi, kita nilai dari lead V1 sampai V6. Kita melihat di mana amplitudo defleksi negatif kompleks QRS tersebut, dan defleksi positif pada kompleks QRS-nya itu berada pada magnitudo yang sama. Artinya, kurang lebih amplitudonya itu sama. Nah, normalnya itu ini berada pada di antara V2 dan V4, lokasi tersering itu di V3. Apabila ternyata magnitudo yang sama dari QRS kompleks itu berada pada kanan dari V2, maka kita sebut, kita menginterpretasikan EKG pasien kita itu mengalami counterclockwise rotation. Sedangkan kalau dia ternyata pada daerah yang melewati V5, misalnya di daerah
yang lebih ke kiri di V6, maka kita menyebutnya mengalami rotasi clockwise rotation. Slide. Nah, ini mengenai perhitungan QT interval. Sebenarnya QT interval itu merepresentasikan ventricular electrical systole. Jadi kita menilainya itu mulai dari awal kompleks Q hingga akhir dari gelombang T. Nah, kita biasanya nilai normal dari QT interval itu tergantung pada heart rate. Oleh karena itu digunakan sehingga digunakanlah rate corrected QT interval. Kenapa? Karena biasanya makin cepat heart rate, maka RR intervalnya juga akan semakin pendek dan QT intervalnya juga semakin pendek. Jadi kita menggunakan rate corrected QT interval dengan terdiri, sebenarnya ada beberapa rumus, namun yang paling sering kita gunakan adalah basic formula dengan rumus seperti ini. Kita menghitung QT intervalnya, kemudian dibagi akar dari jarak R ke R. Keseluruhan parameter ini dinilai dalam second. Jadi perhitungan QT interval itu dengan menggunakan, kalau yang kita pakai di sini adalah gambar yang tangan metode. Jadi ada perlekatan antara yang paling curam ya dari si gelombang T, kemudian ada dengan garis isoelektrik, kemudian di sini ada kita cari titik pertemuannya, itu adalah akhir dari T, kemudian kita nilai dari awal Q ke titik sini, itu yang kita sebut dengan QT intervalnya. Baru kita hitung lagi jarak dari R ke R. Kita masukkan ke akar RR, baru kita akan mendapatkan QTC, QT corrected, dengan nilai normal kurang lebih 330 milisekund sampai 440 milisekund. QT interval ini menjadi penting, kenapa? Karena dia menjadi salah satu predisposisi terjadinya lethal ventricular arrhythmia. Bisa terjadi terus nada koam dan menyebabkan kematian pada pasien. Slide. Nah, selanjutnya ada progresi gelombang R. Saya tidak berlama-lama lagi. Jadi di sini kita lihat kalau pada lead prekordial itu semakin ke kiri, kita harapkan gelombang R-nya akan semakin meningkat. Kalau tidak demikian, berarti kita curiga apakah mengalami abnormalitas. Slide. Kemudian kita nilai pula ada gelombang Q yang abnormal, apakah kita jumpai Q patologis atau tidak. Kemudian slide. Kita lihat segmen ST, apakah mengalami ST elevasi ataukah ST depresi. Nah, normalnya segmen ST ini sejajar dengan garis isoelektrik, atau bisa pula slightly naik ataupun slightly depressed, tapi masih kurang dari 1 mm. Slide. Selanjutnya kita nilai gelombang T, apakah gelombang T-nya mengalami apakah normal ataukah abnormal. Kalau normal, biasanya dia defleksinya positif setelah kompleks QRS, dia positif pada lead dengan kompleks QRS yang positif. Apakah gelombang T-nya mengalami kelainan, misalnya inverted, ataukah mengalami peak T-wave, seperti pada gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia. Slide. Nah, yang terakhir kita nilai adalah gelombang U. Gelombang U ini sebenarnya defleksi kecil yang muncul setelah akhir dari gelombang T. Gelombang U ini yang perlu kita perhatikan ada atau enggak gelombang U yang prominent. Gelombang U yang prominent itu biasanya dia lebih dari 1 atau 2 mm, atau tingginya itu 25% dari lebih dari 25% tingginya si gelombang T. Nah, baru kemudian setelah itu kita simpulkan kira-kira apa interpretasi EKG yang akan kita hadapi. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana step-step interpretasi EKG sesuai dengan kurang lebih garis besar yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya interpretasi EKG ini akan dibimbing oleh Dr. Simon. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Dr. Simon. Silakan, Dok. Slide. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sari.
Jadi teman-teman sejawat, karena ini EKG Club itu untuk kita latihan interpretasi, jadi jangan malu-malu ya dok, langsung aja apabila ingin langsung bicara boleh, langsung unmute atau tulis di kolom chat juga boleh. Kita mulai aja, ini udah disediakan oleh Dokter Sari. Kita mulai aja dok, silakan teman-teman untuk mulai interpretasi, mulai dari apakah ini takikardi atau ini bradikardi, kemudian apakah ini kompleks lebar atau kompleks sempit, yang tadi dokter sudah bilang general impresinya seperti apa, kemudian irama dasarnya itu dari mana gitu ya, kemudian baru kita lanjut ke PR, gelombang P, PR interval, QRS, QT, segmen ST, QT interval gitu ya. Jadi jangan langsung lompat ke konklusi, tapi lebih penting adalah sistematikanya gitu ya, supaya kita belajar sama-sama, supaya kita bisa ini ya, apa? Ya udah ada satu yang bilang takikardi ya dok. Kalau bisa lengkap dok, kita cobain ini apa? Mulai dari awal. Basic rhythmnya apa, kemudian gelombang P-nya bagaimana, PR intervalnya bagaimana, IRS kompleksnya bagaimana, segmen ST bagaimana, QT interval bagaimana, gitu ya. Jadi dicoba aja dok, tidak ada benar, tidak ada salah, karena yang penting itu memang engagement. Dengan engagement itu biasanya jadi lebih masuk ya dok ya. Mungkin masih malu-malu ya dok. Iya, belum panas nih ya, belum panas ya. Tunggu dipanasin dulu ya. Kayak mesin kan mesti dipanasin dulu nih dok. Iya. Iya, menyapa juga nih ada Dokter Rubiana nih, ternyata nih. Iya, Dokter Rubiana itu adalah konsultan anak, konsultan pediatrik, subspesialis kardiologi yang juga subspesialis lagi ke bidang elektrofisiologi. Oh, ternyata hadir juga Dokter Rubiana. Terima kasih untuk hadir bersama kami. Mungkin kapan-kapan boleh juga nih EKG pada pediatrik ya dok ya. Wah ini kan bagus juga ya, EKG pada pediatrik itu topik yang jarang juga ya dok. Ayo dok, silakan dok. Yang mau coba dok? Ada yang mau coba dok? Siapa lagi dok? Interpretasinya nggak apa-apa. Dengan mencoba malah lebih masuk dok dibanding apa hanya mendengarkan. Ya izin mungkin kepada para peserta bisa unmute saja ya dok ya, tidak apa-apa ya dok ya, langsung. Boleh, kalau mau langsung ini bisa unmute, atau kalau misalnya emang Malu-malu mau pakai ya. chat boleh. Ya silakan kepada para peserta untuk menjawab pertanyaan Dr. Simon biar lebih menarik dan interaktif dok ya, silakan. Iya. Kalau belum ada mungkin, oh udah ada yang bilang LVH dok. LPH ya. Terus siapa lagi? Ada yang mau coba lengkap mungkin dok? Silakan dok. Coba dari depan. Basic rhythmnya bagaimana gitu ya. Wah, ada yang langsung bilang EKG tidak layak baca. Kemungkinan dextrokardi. Ada lagi dok, silakan dok. Mungkin bisa dimulai dari yang tadi ya dok, yang kalibrasi ataupun technical itunya gimana ya dok, biar kita juga jadi lebih terlatih ya dok, melihat kalibrasinya yang standar biasanya lazim kita pakai ya Dokter Simon. Iya. Kayaknya belum panas dok. Belum dipanas-panasin. Harus dikipas-kipasin. ya dok.
Baiklah, mengingat waktu kita tinggal 30 menit lagi, saya coba ini ya dok ya, kita coba ini. Ini sudah di-share screen, jadi teman-teman juga bisa zoom ya, nge-zoom dari layarnya harusnya sih. Oh, ini ada lagi red axis deviasi ya dok ya. Oke, kita coba bahas ya dok ya. Pertama-tama kan kita lihat dulu nih, apakah ini 25 mm, kemudian skalanya 1 atau tidak. Saya rasa pas ya dok ya ini ya. Ininya 25 mm, kemudian skalanya 1, sudah cocok ya dok ya. Ini yang atasnya 1, di sini skalanya 1, yang di sini skalanya setengah nih dok, hati-hati ya. Ini skalanya setengah ya, jadi ada 2 macam. Ini yang atas skalanya 1, yang bawah skalanya setengah. Nah, kemudian dok kita mulai lihat dari basic rhythm ya. Basic rhythmnya ini apa gitu ya. Jadi ketika kita mau melihat basic rhythm, biasanya kalau kita melihat sesuatu yang reguler seperti ini, pikiran pertama kita itu adalah sinus gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari sinus? Nah, coba gitu dulu deh. Sinus itu ciri-cirinya apa sih sinus? Coba teman-teman, ini sangat basic sekali. Kalau ada yang mahasiswa kedokteran juga boleh jawab. Sinus itu apa sih ciri-ciri dari sinus? Ada yang mau coba jawab di kolom chat? Silakan dok. Bagaimana di kolom chat? Sinus itu gimana? Ciri-ciri dari sinus. Ayo, ciri-ciri dari sinus. Gelombang P diikuti oleh QRS, P diikuti oleh QRS, P diikuti oleh QRS. Iya, iya. Ya, banyak nih yang jawab P diikuti oleh QRS nih. Jadi baik teman-teman, ini saya ingin ini sedikit ya. Jadi kalau kita tahu itu bahwa sinus node itu asalnya itu lokasinya itu ada di kanan atas ya. Ini sinus node ya. Jadi kalau ini superior vena cava superior, inferior vena cava, sinus node itu adanya di atas ya. Ini misalnya ini ventricle kanan gitu ya. Ini right atrial ya. Nanti kemudian di sini akan ada his ya. Ada his yang kemudian masuk ke right bundle branch dan left bundle branch nanti belakangan ya. Nah, karena dia asalnya itu ada di kanan atas, maka arah aliran listrik itu cenderung ke kiri bawah ya. Sehingga di lead 2 dia itu akan gelombangnya akan positif ya. Di atas sini ada yang namanya AVR, dia akan negatif ya. Jadi pelan-pelan ya. Kalau dia sinus node, asalnya dari sinus node, maka dia akan positif di 2, negatif di AVR gitu ya. Tapi tidak semua yang positif di 2, negatif di AVR itu sinus. Kenapa? Bisa aja tetangganya sinus, misalnya ada di sini ya. Dia ada atrial takikardi atau ada atrial rhythm aja misalnya, ada atrial rhythm 70 kali per menit. Nah, gitu ya. Jadi sinus dia misalnya 60 kali per menit. Atrialnya konslet sendiri, atrial rhythm. Kebetulan asalnya ada di daerah kanan atas juga. Karena ada di kanan atas, maka alirannya akan cenderung ke kiri bawah. Dia akan sama positif di 2, negatif di AVR. Ya, jadi positif di 2, negatif di AVR belum tentu dari sinus. Tapi kalau dia sinus, dia harus positif di 2, negatif di AVR. Kalau dia tidak positif di 2, tidak negatif di AVR, pasti bukan sinus. Pelan-pelan ya. Jadi kalau hujan, jalanan basah. Kalau jalanan tidak basah, tidak hujan. Tapi kalau jalanan basah, belum tentu hujan. Siapa tahu ada orang lewat nyiram-nyiram tanaman. Gitu ya. Jadi bisa jadi bukan sinus, tapi tetangganya sinus, dia akan bikin juga positif di 2, negatif di AVR. Tetapi ketika kita bilang gelombang P diikuti oleh QRS, itu menunjukkan bahwa AV node-nya sehat ya, dari atrial dia bisa menghantarkan ke ventricle ya. Jadi bisa aja teman-teman nanti akan dapat sinus rhythm dengan total AV block. Boleh gitu ya. Basic rhythm-nya apa nih? Atrial fibrilasi misalnya. Basic rhythm atrial fibrilasi plus total AV block. Bisa ya. Jadi
nggak masalah dia P tidak diikuti oleh QRS, basic rhythm tetap sinus. Ya, jadi kalau kita bilang sinus rhythm, berarti dia positif di 2, negatif di AVR. Jadi belum tahu kemana Ini dirujuk beda orang. dengan kalau teman-teman baca ada buku bilang normal sinus rhythm. Ya, mungkin karena ada kalimat normal ini, maka semuanya harus normal. PR intervalnya harus normal, QRS-nya harus normal, ST segmennya harus normal. Mungkin karena ada kalimat tanda kutip normal. Ya, tapi kalau kita mau bilang sinus rhythm, per definisi sinus rhythm adalah dia positif di 2, negatif di AVR. Ya, nah kita lihat nih, ini curiganya sinus. Kenapa? Karena ini reguler, ya. Maka kita akan lihat di lead 2-nya, benar nggak di lead 2 ini negatif apa positif? Kan negatif, ya kan? AVR-nya bagaimana? AVR-nya AVR-nya yang positif, ya. AVR-nya yang positif nih, gelombang P-nya ya, gelombang P. Maka kemungkinan bukan sinus. Jadi tanda tanya besar kan, bukan sinus. Apa itu kalau bukan sinus? Itulah makanya si alat ini akan langsung ngomong atrial rhythm. Nah, ya kenapa dibilang atrial rhythm? Memang dia ngelihat gelombang P-nya tidak positif di 2, tidak negatif di AVR. Jadi kita tidak boleh langsung percaya kepada interpretasi komputer, tapi paling nggak membantu kita untuk fokus ada kelainan apa sih yang komputer lihat, kita mesti konfirmasi. Ya. Nah, kalau ketika kita melihat ini negatif di 2, positif di AVR, kemungkinan pertama tadi atrial rhythm betul. Atau yang kedua, lead-nya kebalik gitu ya. Gimana kita bisa tahu lead-nya kebalik atau enggak gitu ya. Lihat aja di sini teman-teman, apakah dia dextrokardia atau lead-nya terbalik. Lihat di sini, ini gelombangnya sama nih. V1, V2-nya sama nih, kayaknya normal-normal aja gitu ya. Jadi kayaknya kok agak tidak masuk akal untuk sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang dextrokardi gitu ya. Terus kita lihat lagi bahwa aksisnya bagaimana nih. Secara singkat kita lihat satunya negatif, 2-nya positif. Jadi right axis deviasi. Ya, jadi tadi Dokter Sari udah iniin, ini lead 2 ya. Kalau lead 2-nya positif, pasti exclude LAD ya. Nggak mungkin left axis deviasi. Kenapa? Karena lead 2 itu pas 90 derajat dengan 30 derajat di sini kan. Jadi kalau misalnya dia positif, maka pasti ke arah kanan bawah ya. Udah nggak mungkin LAD. Ya. Jadi yang mungkin cuman normal atau RAD, right axis deviasi atau normal. Bedanya apa? Bedanya di sini, kan di sini, di garis ini ya. Kalau misalnya ke sini masih normal, ke sini sudah right axis deviasi ya. Garis ini siapa yang bisa bantu? Lead 1 ya. Lead 1-nya gimana? Oh, positif negatif. Ini kan lead 1 negatif nih, ya ke bawah. Berarti dia arahnya ke sini dong. Nah, gitu ya. Jadi dia arahnya adalah right axis deviasi ya. Yang nggak ada apa-apa tiba-tiba right axis deviasi, kita curiga nih salah satunya adalah kebalik kiri dan kanan. Jadi harusnya dia aksisnya normalnya ke sini, karena tangan kanan dan tangan kirinya kebalik, kiri dan kanannya kebalik ya, kita putar, mudah-mudahan kebayang, maka ini juga keputar ya, si ininya keputar nih. Jadilah aksis barunya itu seakan-akan dia ke sini. Ya, jadi kayak right axis deviasi ya. Jadi kita ada beberapa petunjuk, gelombang P-nya kok terbalik. Ya kan? Gelombang P terbalik ya. Aksisnya kebalik juga ya, kebalik gitu ya. Jadi kita curiganya ini tangan kanan dan tangan kiri kebalik gitu ya. Nah, kalau tangan kanan dan tangan kiri kebalik berarti gimana? Nah, kita kebayangin lagi nih nanti juga pelan-pelan akan kebayang kok teman-teman ya. Jadi kan lead 1 di sini. Ya. Ini lead 2. Situ. Ini lead 3 ya. Nah, kalau titik tangan kanan sini, tangan kiri dan tangan kanannya kebalik, keputar, ya, maka yang tampil di EKG ini, yang saat ini kita lihat adalah lead 1-nya itu, lead 1 yang saat ini, ya, yang saat ini punya nih, yang saat ini adalah kebalikan dari
lead 1 yang sebenarnya gitu ya. Yang lead 2 yang tadi yang sana karena ini terputar ke situ, maka jadi begini kan gitu ya. Kemudian lead 3-nya jadi begini. Nah, lead 3. Ini lead 2 ya. Maka lead 2 yang baru menampilkan sebenarnya lead 3 gitu ya. Lead 2 yang baru sama dengan lead 3. Lead 3 yang baru sama dengan lead 2 asli. Lead 1 yang baru sama dengan kebalikan dari lead 1 yang asli ya. Jadi kalau bisa diulang tentunya kita minta diulang. Tapi kalau nggak bisa minta diulang ya udah kita koreksi sendiri aja. Ini adalah lead 2, ini adalah lead 3, ini adalah lead 1 yang kebalik ya. Ini adalah lead AVL, ini adalah lead AVR, ini adalah lead tetap AVR ya. Nggak ada masalah di AVR. Udah nggak ada masalah ya. Jadi bisa dong kita interpretasi lagi, bisa ya. Jadi kalau bisa direkam ulang, kita minta direkam ulang. Tapi kalau, aduh pasiennya udah pulang, ya udah apa adanya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ini sedih ya. Dari sini kita akan melihat bahwa seakan-akan lead satunya itu begini kan. Lah yang mudah-mudahan gitu ya. Kalau ada yang bisa langsung ngebalik atas bawah ya bagus sih ya. Kemudian lead 2-nya yang di sini sama-sama positif ya. Jadi 1 positif, lead 2 positif. Lead 2 positif tidak mungkin LAD. Lead 1 positif tidak mungkin RAD. Jadi ini adalah normoaksis ya, normoaksis. Kemudian kita lihat apa? Ini mana? Iya, lead 3-nya di sini. Ini lead 3 ya. Nah, ini lead 3 dia ada khas khusus yaitu negatif dulu baru positif. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Ini kita beresin dulu kebalikannya kita beresin dulu ya. Nah, kemudian gelombang kita masuk nih ke gelombang P. Kita udah oke, kita udah balikin, udah semuanya oke. Kita masuk ke gelombang P. Apakah gelombang P-nya ada masalah atau tidak ya? Nah, gelombang P tadi tingginya adalah normalnya 2,5 kotak. Ada beberapa buku minta 2,5 kotak. Durasinya 2,5 kotak. Tapi kan susah 2,5 kotak. Jadi akhirnya ada yang bilang ya udah gelombang P 3 kali 3 kotak kecil. Nah, tidak boleh lebih dari 3 kali 3 kotak kecil. Saya rasa sih gelombang P-nya nggak ada masalah semua. Ingat ini setengah ya. Mestinya sih 1. Jadi gelombang P di V1 kita agak kurang bisa ngelihat nih. Kemudian kita masuk ke PR interval ya. PR interval dari awal gelombang P sampai QRS itu adalah 120 sampai 200. Tadi kan gitu ya. 120 sampai 200 berarti berapa kotak kecil? 3 sampai 5 kotak kecil. Gampang kan? Gelombang P tidak boleh lebih dari 3 kali 3. PR interval 3 sampai 5. QRS-nya gimana? QRS jangan lebih dari 120 milisecond. Nah, 120 milisecond itu berapa kotak? 3 kotak kecil ya, jadi gampang. Gelombang P nggak boleh lebih dari 3 kali 3. Ini skala 1 ya dok ya. Nggak boleh lebih dari 3 kali 3, PR interval 3 sampai 5, QRS nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil gitu ya. Jadi kita mulai dari gelombang P nggak ada masalah ya. Gelombang P-nya nggak ada masalah. Terus PR interval, saya kurang tahu nih PR intervalnya berapa nih ya dok ya. PR interval mungkin lihat dari sini bisa nih. Ini P-nya jelas. PR interval kayaknya 4 ada ya. 1, 2, 3, 4 kali ya. Nggak sampai 5, nggak lebih dari 5 deh ya. Jadi nggak lebih dari 5 PR intervalnya masih normal ya. Kemudian kita masuk ke QRS. QRS nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil ya. Nah, pertanyaan saya, di lead manakah kita melihat durasi QRS? Coba teman-teman yang ikut yang ini di lead manakah? Ayo peserta. Silakan kepada peserta mungkin bisa menjawab di kolom chat atau langsung bicara, silakan. Kalau tadi menyimak kuliahnya yang singkat, harusnya sih bisa ya dok? Iya.
Sedih Betul. kalau ada yang bisa jawab. Apa tuh jadinya? Durasi QRS dilihat dari lead manakah? Lead manakah kita melihat durasi QRS? Ayo. Di lead. Nggak usah takut salah ya dok ya, tapi dengan mencoba menjawab nanti jadi ngelotok tuh dok, lebih nempel. Ya dibanding hanya mendengarkan, involve itu lebih ini, ya lead mana saja yang paling panjang ya dok ya, dari 12 lead, ada yang jawab nih, Dokter Elsa, ya jadi lead mana aja yang paling panjang, yang paling lebar, QRS yang mana, kemudian QRS tersebut berapa kotak gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di lead 2 ini kan lead 2 aslinya nih, mungkin sih nggak sampai 3 ya kayaknya ya, masih 2,5 kayaknya tuh ya, sayangnya sih agak kecil sih ini ya. Jadi, sepertinya sih tidak lebar gitu, oke, jadi QRS sempit ya. Kemudian setelah QRS kita lihat segmen ST-nya ada yang masalah nggak dok? Tadi kayaknya ada yang bilang apa ya, tadi ada yang bilang segmen ST ya? Ada nggak? Tadi yang ada bilang T inversi, dok. Oh, T inversi, ya. Oke. Segmen ST ada masalah. Oh enggak, maaf dulu sebelum itu QRS tadi kita udah, aksesnya udah, jadi durasi sudah. Dari 1, 2, 3 sampai sini, sampai AVF, ini kita lihat aksis ya. Kemudian dari V1 sampai V6 kita ngelihatnya rotasi ya. Jadi sini kita melihat ya, lead satunya V1 positif negatifnya udah hampir sama nih ya. Lead 2 sudah positif ya. Jadi titik isoelektrik ya, titik isoelektriknya ada di lead V1 ya. Kalau paling banter juga antara V1 dengan V2. Nah, normalnya kita sepakat titik isoelektrik itu yaitu antara negatif dan positif itu bersama-sama adalah di antara V3 dan V4 ya. Kita tahu biasanya harusnya V1 itu negatif, V2 makin positif, V3 makin positif ya. Nanti V4 itu dominan positif, V5 makin positif, V6 positif gitu. Jadi 3 itu masih dominannya negatif, 4 itu sudah dominan positif. Jadi titik isoelektrik ada di sini ya. Tapi kalau 3-nya udah positif dan negatifnya sama, jadi hasilnya 0, berarti titik isoelektrik ada di V3. Atau kalau di 4-nya 0, berarti titik isoelektrik ada di V4. Kalau V3 sama V4 lokasi titik isoelektrik itu masih normal ya. Nah, sekarang kan titik isoelektrik ada di V1, berarti dia mengalami rotasi ya. Nah, pertanyaan saya, rotasinya ini apakah clockwise rotation searah jarum jam atau counterclockwise? Nah, gitu ya. Counterclockwise. Apakah dia clockwise atau dia counterclockwise rotation? Clockwise atau counterclockwise? Ada yang ini? Teman-teman boleh. Cuma tinggal 2 doang kok. Nebak 2. Clockwise atau counterclockwise? Ayo. Apa-apa dikasih mikir dulu dong. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Udah ada yang jawab, Dokter Ibrahim menurut counter dok. Counter clockwise. Yang lain ada ini nggak? Setuju counter? Atau ada yang mau bilang clockwise? Sepertinya banyak yang counter clockwise ya. Nah, bagi yang masih bingung ya, teman-teman counter clockwise atau clockwise itu lihatlah dari arah kaki ya. Jadi kalau misalnya ini badan pasien ya, ini adalah tulang belakang, ini adalah jantung ya,
Yang di sini adalah muka pasien ya. Nah, ya. Gitu ya. Nah, ini lihat dari kaki nih, kakinya di sini gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Yang kebayang, yang enggak ya udah. Nah, jadi kalau lihat dari kaki, P1 itu kan ada di sini, P2 di sini ya. Ini V3, ini V4, ini V5, ini V6 ya. Nah, kan kita tadi bilang normalnya itu di sini. Ini adalah zona normal ya. Nah, pada pasien ini dia pindah ke V1, berarti kan dia muter ke sini ya. Nah, kalau lihat dari kaki ini kan berlawanan dengan jarum jam. Jadi ini adalah counterclockwise ya. Counterclockwise ya. Ini Dokter, adalah counterclockwise rotation ya. Kalau dia ke V5 V6 berarti dia ke sini. Ini berarti dia clockwise rotation. Ya, gitu. Jadi dia ada counterclockwise rotation, kemudian dia tadi ada gelombang QRS tapi masih bagus ya. Segmen ST saya rasa sih nggak ketemu yang aneh-aneh ya dok ya. Tidak ada yang naik atau tidak ada yang turun. Kemudian QT interval ya, QT interval tadi udah dibilangin dari depan sampai belakang ya. Kadang-kadang suka sulit menentukan belakangnya gelombang T. Dianjurkan kalau teman-teman mau pakai lead 2, ini bukan lead 2 asli jadinya ya. Kalau kita bener ini terbalik ya dok ya. Atau jangan-jangan dia bener nih atrial rhythm ya. Ternyata pas kita cek ulang, bener gelombang P-nya selalu kebalik begini, yang lainnya oke, jangan-jangan dia bener atrial rhythm lagi. Tapi seandainya ini lead 2, ya maka kelihatan nih ada QT intervalnya segini ya. Nah, kalau nggak lead 2 dianjurkan paling nggak V5 ya, itu mungkin yang lebih gampang untuk melihat ya. Nah, teman-teman kalau ngelihat QRST ya, kadang-kadang gelombang T-nya itu kan buntutnya panjang nih kadang-kadang ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan titik isoelektrik ya, kadang-kadang perdebatan tuh. Oh, di mana sih ininya apa namanya? Akhir dari gelombang T-nya yang mana sih? Ada yang bilang, "Oh, saya bilang di sini nih, akhir gelombang T." Ada yang bilang, "Oh, di sini." gitu ya. "Oh, masih di sini nih, masih panjang nih, masih jalan nih, ini akhir gelombang T." Jadi kan beda-beda nih berdebat gitu ya. Makanya ada yang akhirnya nggak pakai threshold, itu namanya threshold method ya. Di manakah butut paling akhir gelombang T yang sampai di titik isoelektrik ya. Ada yang mengusulkan untuk pakai aja tangen method. Tangen method itu gimana? Ya, kita gambar aja ininya. Tegak lurus sesuai dengan slope dia turunnya ya. Nah, dari slope turunnya ini tempat dia nempel inilah akhir dari gelombang T. Jadi QT durasinya yang ini ya. Dan dengan begini diharapkan tidak terlalu banyak variabilitas. Nanti ketika kita mau ukur lagi, sama lagi, tarik garis lagi, nggak terlalu banyak berbeda gitu ya dalam satu kali pengukuran ya. Jadi ini namanya tangen method ya. Kalau yang ikutin bututnya disebut dengan threshold method ya. Jadi itu. Oke, kemudian kita udah hitung QT interval. Kalau misalnya teman-teman lagi di UGD terlalu jauh gitu ya, terlalu sulit untuk menghitung yang kecil-kecil dan kebetulan misalnya alat EKG-nya tidak baik hati, tidak menghitungkan gitu ya, paling enggak bisa melihat dari RR interval aja. Ini dari R ke R interval ya. RR interval itu adalah dari QRS ke QRS ya. Nah, dari RR interval terus kita bandingin QT intervalnya ya. Ini kan QT interval. Apakah QT interval ini lebih enggak dari 50% daripada RR interval? Kalau dia tidak lebih dari 50%, biasanya sih tidak memanjang, tapi tetap harus dihitung ya. Nah, kalau dia lebih dari 50% dari R ke R, nah itu udah lebih-lebih lagi harus dihitung ya. Kalau yang kayak gini kan nggak memanjang nih harusnya karena dia tidak sampai 50%. Ini kan sini ya. Ini kan nggak sampai 50% ya. Harusnya sih nggak sampai 50% ya, apa mata saya yang jereng. Ya, jadi dari sini nih ya kan ini nggak sampai dari sini ke sini gitu ya. Ini nggak sampai 50% ya gitu ya.
Kemudian ada gelombang U atau enggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Saya rasa gitu ya. Ada yang saya kelewatan nggak? Mungkin dari teman-teman atau Dokter Sari ada mau tambahan yang melihat sesuatu yang saya nggak kelihatan atau yang ingin ditanyakan gitu? Mungkin tadi ada yang keselip dok, heart rate tadi belum dok. Oh iya, heart rate ya. Nah, heart rate-nya berapa ini? Apakah takikardia atau enggak gitu ya? Kalau kita melihat yang ini kan pas nih. Satu Ada yang jawab kotak tadi besar, takikardi dokter. 3 apa? Tadi ada yang jawab dokter, satu dokter menjawab takikardi. Takikardi, iya. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini pas nih ya, ini pas di awal, anggap di awal ini pas. Kalau dia takikardi, dia harus menyentuh 3 kotak besar ya, karena ini adalah 100. Ini kan lebih panjang dari 3 kotak besar. Lebih panjang dari 3 kotak besar berarti dia di bawah 100. Di bawah 100 kali per menit. Ya, jadi sih nggak terlalu cocok buat takikardi sih ya dok ya. Iya. Salah satunya memang bisa dilihat juga dari sini, tapi jangan terlalu percaya ya. Kalau memang dia takikardi juga, dia nggak akan bilang atrial rhythm, pasti dia bilangnya atrial takikardi. Ya. Biasanya begitu ya. Ini kan masih atrial rhythm. Ya, kenapa dibilang rhythm? Karena masih di bawah 100. Kalau di atas 100 pasti dia bilangnya atrial takikardi. Ya. Takikardia. Ada lagi yang mau ditanyain dok? Atau ada yang saya mungkin kurang, nggak kelihatan apa? Tadi mungkin satu lagi dokter. Jadi dokter Simon sampaikan nanti akan kita bahas mengenai kompleks KRS yang di lead 3 sebenarnya itu dok, yang dia ada defleksi negatif dulu. Oh Baru iya lupa. Jadi teman-teman kalau misalnya sering melihat EKG, tadi kan kita udah nih ambillah lead 2, ini kan lead 2 ya. Ambillah lead 2, ambillah lead 1 ya. Nanti kalau misalnya sudah itu minta bantuanlah ke AVF ya. Nah, ini kan udah kepake nih ya. Nah, kemudian ada lagi nih lead 3 sama AVR kan belum kepake. Nah, inilah kita pakainya ya. Jadi selanjutnya adalah lihatlah lead 3 dan lead AVL ya. Kalau lead 3-nya bentuknya seperti ini kita curiga ada vascular block. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita dari AV node masuk ke his, kemudian dia kan ke kanan ya, ada ke kanan, kemudian dia ada ke kiri. Nah, yang ke kirinya itu kebagi lagi jadi 2, namanya vasikular posterior, sama satu lagi adalah vasikular anterior ya. Nah, ini kan mencakup dari ventrikel kiri ya. Kalau misalnya vasikular posteriornya keblok ya, itu namanya left posterior vascular block ya, LPFB ya. Maka listriknya itu akan ke sini dulu baru ke bawah gitu ya. Listriknya akan naik dulu ke atas, baru kedua dia akan masuk ke bawah. Maka di lead AVL akan apa? Positif dulu baru negatif gitu ya. Yang di lead 3 akan menjauh dulu, maka dia akan negatif dulu baru positif. Nah, gitu ya. Negatif dulu baru positif. Sebaliknya kalau misalnya dia bloknya ada di vascular anterior atau LAFB, left anterior vascular block, maka dia akan ke bawah dulu, nomor 1, baru dia naik ke atas. Ya kan? Maka di lead 3 itu dia akan positif dulu baru turun. Nah, gitu ya. Di L-nya kebalikan, dia akan turun dulu baru naik. Nah, gitu. Ya. Jadi dengan adanya begini, tadi ini naik dulu, tapi kurang naik sih ininya ya. Nggak gitu kelihatan nih naiknya ya. Jadi kalau misalnya AVL-nya juga cocok, naik dulu baru turun, ininya cocok turun dulu baru naik, ya kita mesti curiga dia LPFB ya. Karena dia masih ada anterior vasikular, jadi QRS-nya nggak terlalu lebar, karena hanya satu vasikular yang blok. Biasanya sih kalau misalnya dia left
posterior fascicular block gitu ya, dia akan lebih cenderung untuk belok ke sana ya. Yang tadinya aksisnya ke sana, begitu kena LPFB dia akan sedikit muter ke kanan gitu ya. Jadi kalau kita punya EKG sebelum dia LPFB dengan sesudah dia LPFB, dia akan lebih cenderung belok ke kanan ya. Demikian juga kalau kita ketemu ada lead yang EKG yang awal-awal sudah ketemu RAD, nah yang perlu dicari pertama itu adalah ini blok ya. Jangan-jangan benar nih ada posterior block. Kalau dia LAD kebalikan, jangan-jangan anterior block gitu ya, karena dia akan sedikit ke bawah kemudian naik ke atas gitu. Dia akan cenderung untuk memutar aksis ke kiri. Ya, jadi kita lihat dari aksis itu langsung kita refleks cari 3 dan AVL ya. 3 AVL itu ada cocok nggak nih ke arah LPFB atau ke arah LAFB ya. Mungkin begitu sih ya. Ada apa lagi ya? Kayaknya nggak ada isu apa-apa lagi sih ya. Apa saya nggak kelihatan. Isu T inversi tadi berarti dengan demikian nggak ada ya dok, karena mungkin kalau kita lihat EKG yang ini kelihatan T inversi di lead 1 dan di AVL-nya, tapi ternyata kan yang lead 1 itu harusnya defleksi positif semua sehingga gelombang T-nya tidak ada inversi. Kemudian yang Ini kalau misalnya betul kebalik ya dok ya, maka ini adalah L, ini adalah R ya. Nah, berarti tidak Satunya ada kebalik. inversi kalau misalnya memang ini gambaran EKG yang betul terbalik ya dok. Iya. Satu lagi mungkin dokter, kalau yang kompleks QRS di lead 2 dan AVF yang seperti RSR aksen itu ada kemaknaan atau gimana ya dok? Iya, itu disebut juga dengan fragmented QRS ya dok ya. Ini kan ada sedikit ini nih ya, itu betul sekali dokter Sari. Bukan cuma di ini ya 2-3 AVF jadi ya, ini kan di 3 nih jadinya, 3 yang asli. Kalau emang dugaan kita betul sekali lagi, maka ini ada lead 2 ada, AVF ada, di lead 3-nya ada RSR gitu ya. Jadi fragmented QRS itu nilainya hampir mirip dengan QS ya, yaitu curiga sudah adanya scar ya. Jadi harus dibalikan lagi tentunya dengan klinis dan faktor risiko, apakah memang dia ada curiga ke arah penyakit jantung koroner ya, karena ini curiga scar di inferior ya. Scar kan bisa banyak, scar itu bisa iskemik, scar itu bisa jangan-jangan pernah miokarditis, viral miokarditis atau apa, atau jangan-jangan scarnya karena kardiomiopati yang lain gitu ya, amyloidosis lah apa segala macam. Jadi scar belum tentu iskemik gitu. Tapi kalau dengan faktor risiko yang cocok ya kita mesti curiga bahwa dia iskemik. Oke. Ada lagi dok? Saya rasa cukup ya Ya. dok. Dari teman-teman, dari peserta ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Atau ada melihat apa yang untuk kita mungkin nggak kelihatan? ya mungkin kalau boleh saya ingin bertanya sedikit ya dok. Ya dok. Ya dok, untuk yang tadi ada yang menyebut dengan dextrokardia, jika memang ini kita kecurigaan untuk dextrokardia, apa kita bagaimana posisi lead-nya kita ubah, mungkin lokasinya bagaimana dok, pemasangan EKG-nya, dan juga saya ingin bertanya juga mengenai letak yang lead V7, V8, V9 dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter biar teman-teman sama tahu dokter. Terima kasih dok. Ya dok, kalau dextrokardia itu kan dia pasti ke kanan dok. Ya, jadi kalau saya sih mikirnya dok, kalau dia benar dextrokardia itu kan V6 di sini nih. V6 itu V5, V6 harusnya udah mulai negatif ya dok ya. Ini kan positif, jadi dia masih ke arah kiri nih. Ini kan V4, V5, V6 nih, yang semuanya notabene ada di sebelah kiri, semuanya masih positif. Jadi kalau dextrokardi kan masa aksisnya kok ke sini gitu. Di aksisnya kan udah pasti akan ke sini. Dia akan positifnya di V4, V5, V6 ini kan. V4, V5, V6R. Bukan di V4, V5, V6 kiri. Gitu. Ini kan jadinya masih positif begini sih menurut saya against dextrokardi ya dok ya. Dibandingkan kita pikir dextrokardi gitu. Jadi paling banter kok gelombang P yang terbalik ini antara kebalik lead-nya
tangan kiri, tangan kanan, dan ternyata begitu kita balik tangan kiri, tangan kanan kok semuanya jadi normal gitu ya. Yang tadi setelah kita balik, pembacaan 6 ini kok jadi bisa normal nih gitu ya. Jadi saya lebih cenderung kebalik. Ya, tapi bisa juga sebenarnya memang dia atrial rhythm. Tapi kalau dextrokardi sih saya melihat ini masih positif, saya agak nggak gitu yakin sih dia dextrokardi ya dok ya. Ada lagi dok? Baik dokter, mungkin dari partisipan atau peserta kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan, bisa silakan unmute atau masuk ke kolom chat kalau malu-malu ya dokter ya, silakan. Iya. Ya. Ya kalau nggak ada lagi jangan lupa untuk mengirimkan EKG gitu ya dok ya. Betul Info sekali dok, aja. kita ada EKG bisa dikirimkan ya dok ya, via email kita ya dok ya, di ekgklubidmedan@gmail.com. Mungkin teman-teman ada yang ingin membahas EKG-nya, dan mungkin bisa juga insya Allah 2 minggu lagi dok ya, untuk acara berikutnya, ya bisa kita baca bersama. Jika ada EKG yang agak bingung, keriting-keriting atau bagaimana, silakan kita bisa baca bersama-sama, diskusi bersama-sama nantinya ya. Asal jangan terlalu keriting ya dok, itu nggak bisa dibaca. Terlalu keriting nggak bisa dibaca nanti. Susah Nggak nanti ada yang dok. salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Siapa tahu saya juga ada yang kelewatan dok. Ini kan kalau ada seratusan mata melihat, siapa tahu kita yang nggak kelihatan, mereka yang kelihatan. Jadi kita sama-sama belajar lah. Ya baik. Mungkin karena pertemuan pertama masih pada malu-malu ya dokter ya. Oh iya. Iya, jika ada lagi dokter kira-kira materi yang ingin kita bahas dokter. Enggak sih kayaknya ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ya baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa saya simpulkan sedikit ya dok, EKG kita malam ini yang ditampilkan dengan pembacaan sinus rhythm, normoaksis, dan adanya arm lead reversal ya dok ya. Iya. Baik, setuju. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan daripada peserta dan berhubung waktu juga sudah menunjukkan 8.42 ya, topik kita hari ini cukup menarik saya rasa dokter. Mungkin peserta masih pada malu-malu, masih belum kenal apa itu EKG Club. Untuk itu, inilah kami perkenalkan EKG Club kita, kerjasama dari ID Cabang Medan dan juga Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUSU, Divisi Kardiovaskular. Mungkin kita harapkan nanti 2 minggu lagi ada info-info terbaru untuk acara rutin yang insya Allah kita laksanakan setiap 2 minggu ya. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Simon, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, atas waktunya dan ilmunya, dokter. Semoga berkah, dokter. Ya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Sari Harahap, spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular. Terima kasih waktunya, dokter. Baik, saya rasa sudah cukup acara kita pada malam hari ini, EKG Club tahap pertama yang kita laksanakan malam ini. Terima kasih kepada para peserta juga. Nantinya materi bisa dilihat di kolom chat bahwa materi klub ini bisa di-download di web idmedan.org. Tapi mungkin baru ada besok ya dok ya. Nanti bisa berhubung malam ini juga belum dipersiapkan, nanti bisa kita download sendiri di idmedan.org. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada narasumber dan para peserta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dodo, mungkin karena ini yang pertama, boleh kita foto dulu dok? Boleh dokter, boleh dokter. Oh iya. Ya mungkin kepada peserta yang lain, teman-teman sejawat yang sudah ikut serta, kami ucapkan terima kasih. Boleh diperlihatkan wajahnya biar kita ambil fotonya oleh share screen-nya ditutup dulu Dokter Sari kalau gitu. Oh iya, tim IT Bang Azran, bisa minta tolong Bang, ditutup dulu share screen-nya. Bang Azran. Sudah atau belum ya? Silakan Bang Azran.
Oh, ada Dr. Rahmat Isnanta juga. Waduh, perlu disapa juga nih Dr. Rahmat Isnanta. Ya, Aduh, selamat malam Dr. Ahmad Isnanta. Selamat malam, Bang. izin Bagus main-main ini, kata-katanya. Dok. Ya, terima kasih Dr. Simon, untuk orang Medan. Oke, sudah dok ya? Oh, sudah ya, Bang. Silakan yang foto siapa? Dokter Dodo atau Dokter Yan mungkin? Iya. Udah, Dok? Oke. Udah pada dipoto belum? Udah pada ini nih, udah pada... Ya dok, sebentar dok. Loading dok. Oke dok, 1, 2. Oke. Sekali lagi dok. Kan layar berikutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih dokter atas waktunya Iya, dokter. terima Kita akhiri kasih. acara kita malam ini dan Iya. mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Simon, Dokter Dodo, Dokter Yan. Izin live. Waalaikumsalam.